bukan ke soal pejabat negara, tapi swasta. Antara hukuman badan dengan perampasan aset. Katakanlah perusahaan, perkebunan. Lalu dia menghasilkan banyak dan kemudian diketengarai ada yang salah. Lalu dia dirampas asetnya. Tapi juga orangnya ditahan. Ambil dua-dua dia. Akhir pimpinan, masih satu lagi saya kejar lagi. Karena tadi yang disebutkan hati nurani. Saya mau mengejar kepada filsafatnya tadi. Kalau hati nurani, saya buat gambaran telurnya dengan ayamnya. Kan begitu nih. Nah, dengan kalau hati nurani kan bisa membaca antara telur dengan ayamnya. Saya termasuk yang golongan yang tidak berpacu aja di dalam suatu peraturan ansih. Pimpinan, kalau boleh satu pertanyaan pimpinan. Silakan. Jawaban dan pertanyaan tadi antara dua hal yang sangat sulit. Saya agak pindah bukan ke soal pejabat negara, tapi swasta. Antara hukuman badan dengan perampasan aset tadi ya. Nah, mana pilihannya? Tadi kan sulit itu. Saya ingin membuat gambaran. Apakah Pak Nur Edi memilih yang mana nanti kalau dia kalau menjadi hakim agung? Seorang pengusaha menghasilkan kerjanya selama puluhan, mungkin 30-50 tahun, katakanlah perusahaan, perkebunan. Lalu dia menghasilkan banyak dan kemudian diketengarai ada yang salah. Lalu dia dirampas asetnya. Tapi juga orangnya ditahan. Ambil dua-dua dia. Ya, kasus itu terjadi dan kita ikuti sampai sekarang. Besar sekali. Saya buat perumpamaannya. Mana Bapak pilih? Menghukum atau mengambil telurnya yang emas atau ayamnya? Sebab jikalau ayamnya yang diambil, telur emasnya tidak ada. Maka kemudian negara dirugikan juga pada ujungnya. Karena itu, jikalau Bapak menjadi hakim agung, mana yang Bapak pilih? Mengambil telurnya dirampas untuk negara tadi. Tapi juga karena dia kebunnya itu menghasilkan, kalau dia kemudian dirampas kebun-kebunnya, maka tak menghasilkan apa-apa. Itu tadi yang saya sebut ayamnya. Menurut Pak Nur, yang mana yang Bapak pilih? Makasih pimpinan. Silakan Pak, waktu Bapak masih ada 5 menit. Jadi kalau untuk terkait ini menyangkut masalah kasus yang sedang terjadi Bapak, itu kalau sedang ditangani secara etik kami tidak bisa memberikan jawaban. Namun kalau ditanyakan masalah itu secara norma umumnya, kita tetap harus menekankan kepada rasa keadilannya Bapak. Ini secara umum saja. Kalau secara misalkan ada, Bapak tadi menunjuk bahwa ini ada kasus yang kemudian sedang ditangani, ada seorang swasta yang kemudian selain dirampas hartanya juga dilakukan penahanan. Kalau sebagai hakim, Pak Nur, saya interupsi pimpinan. Saya nggak bicara case-nya, itu hanya membuat contohnya. Saya mengilustrasikannya tadi antara ayamnya, telurnya dengan ayamnya. Ayam bertelur emas. Kan begitu. Karena kaitannya nanti pasti pajaknya. Kalau itu diambil, mati tuh ayamnya karena diambil ayamnya bukan telurnya. Gimana pandangan Bapak? Ini teori nih Pak. Saya tidak masuk ke sebuah kasus yang sedang ditangani. Tapi real terjadi sekarang. Ya, baik Bapak. Seorang hakim menjatuhkan putusan itu kan tentu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu apakah ada pengaturannya yang seperti itu? Jadi kita bukan lagi ke masalah pilihan. Selama peraturannya itu memungkinkan dan itu bisa dibuktikan, itulah yang kita lakukan. Jadi saya hanya menjawab secara singkat seperti itu. Dasarnya ada tidak aturannya? Kalau ada aturannya, bagaimana pembuktiannya? Hakim itu memutuskan sesuatu, dasarnya adalah pembuktian. Bukti yang bisa kita peroleh, dan dengan bukti tersebut kita menjadi yakin, itulah yang kemudian kita sebagai hasil pembuktian. Akhir pimpinan, masih satu lagi saya kejar lagi. Karena tadi yang disebutkan hati nurani. Saya mau mengejar kepada filsafatnya tadi. Kalau hati nurani, saya buat gambaran telurnya dengan ayamnya.
kan begitu nih. Ya. Nah, dengan kalau hati nurani kan bisa membaca antara telur dengan ayamnya. Jadi itu tadi Bapak pertanyaannya adalah masalah hati nurani. Ya. Saya termasuk yang golongan yang tidak berpacu aja di dalam suatu peraturan ansih. Ya, karena itu kita selalu positif. Kita melihat sesuatu selain ada aturannya, juga kita nilai keadilannya. Dari situlah kita kemudian bisa mempertimbangkan tentang hal yang Bapak tanyakan tadi. Saya kira itu, Bro.